Market kripto hari ini di tanggal 23 Desember benar-benar seru. Sentimen pasar lagi didominasi rasa takut, tapi ada potensi pembalikan arah karena beberapa kabar makro terbaru yang bisa jadi titik balik. Siklus market juga lagi di fase menarik, belum mengarah ke euforia tapi semua mata tertuju pada indikator utama. Jadi pastikan kalian simak sampai selesai buat dapat insight terbaru seputar siklus, indikator, dan sentimen kripto hari ini. Selamat datang di channel ini. Semua pembahasan di video ini murni untuk edukasi dan bukan sebagai saran investasi ataupun ajakan trading. Selalu lakukan riset mandiri dan kelola resiko dengan bijak. Hari ini ada dua agenda penting yang wajib dipantau. Dari Australia, risalah RBA pagi ini bisa memberi sinyal mengenai arah suku bunga selanjutnya, walau dampaknya ke kripto umumnya tidak langsung terasa. Sementara itu, malam nanti ada data pesanan barang tahan lama dan update pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Ini penting, karena angka pesanan minus diprediksi turun 1,5% dan GDP Amerika diproyeksikan naik 3,2%. Data ini bakal jadi barometer kekuatan ekonomi global menjelang tutup tahun dan bisa memengaruhi pergerakan aset resiko, termasuk kripto. Pekan lalu, Federal Reserve baru saja memangkas suku bunga acuannya sebesar 1/4 poin ke 3,6%, terendah dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan ini sebetulnya sinyal perubahan besar, karena semakin longgar suku bunga, biasanya bikin aliran dana ke pasar makin deras, termasuk ke kripto. Para pelaku pasar mulai berspekulasi, apakah akan terjadi Santa Rally di penghujung tahun? Selain itu, laporan ketenaga kerjaan terbaru Amerika Serikat justru mencatat pengangguran naik ke 4,6%, tertinggi sejak 2021. Walau penambahan tenaga kerja naik tipis, lonjakan pengangguran bikin pasar makin yakin peluang easing atau pelonggaran moneter oleh The Fed semakin besar. Untuk market kripto, kondisi pasar kerja yang lemah bisa jadi alasan untuk lebih optimis, karena The Fed cenderung fokus ke pemulihan. Di sisi lain, data inflasi Amerika bulan November tumbuh 2,7%, di bawah ekspektasi pasar 3,1%. Inflasi yang terkendali memperkuat sentimen bahwa tekanan naik dari The Fed berkurang. Investor sekarang mulai berpikir ini saat yang cocok untuk berspekulasi di aset berisiko seperti kripto, apalagi jika tren inflasi terus menurun. Indeks Fear and Greed hari ini masih di zona fear, dengan skor 29. Ini menandakan mayoritas pelaku pasar masih ragu, cenderung waspada dan enggan ambil resiko besar. Meskipun beberapa hari ke belakang sempat turun ke extreme fear, perlahan mulai ada recovery. Kalau skornya terus naik dan mendekati zona netral, biasanya pertanda tekanan jual mulai meredah. Tapi untuk saat ini, rasa takut di market masih cukup dominan. Sekarang kita cek indikator Pi Cycle Top. Analogi sederhananya, Pi Cycle Top itu seperti lampu peringatan merah di jalanan market siklus. Saat dua moving average utamanya saling menyilang, biasanya jadi sinyal puncak siklus. Tapi hari ini, jarak antara moving average 110 hari dengan 350 hari kali 2 masih jauh, belum ada peringatan top. Jadi fase euforia masih cukup jauh. Puel multiple saat ini ada di level 0,82. Ini cukup rendah, menandakan pendapatan miner Bitcoin juga masih belum ekstrim. Secara siklus, posisi seperti ini biasanya menandakan market belum panas dan tekanan jual dari para miner juga tipis. Kalau angka ini mulai tembus 2,2, biasanya itu fase overheat, tapi sekarang masih cenderung sehat. Dari sekitar 30 indikator siklus utama, 3 yang paling menarik hari ini adalah Bitcoin AHR 999 Index yang baru di 0,54, jauh di bawah zona euforia. Kemudian, MVRV Z-Score masih di 1,11, artinya market belum overpriced. Dan yang ketiga, RSI 22 hari masih jauh dari angka overbought, sekarang hanya 43,598. Jadi, mayoritas indikator utama sepakat, siklus top masih belum terlihat. Untuk Bitcoin terhadap USDT, harga bergerak di sekitar 88.500. Struktur harga sekarang dekat garis tengah Bollinger Band pada time frame 4 jam dan daily. Sedangkan RSI 14 mendekati area jenuh jual di 34,76. Sementara itu, RSI 7 mulai recovery ke 56, menandakan potensi momentum balik arah mulai nampak.
Harga sempat memantul dari support kuat di 88.000, masih berada di atas VWAP 4 jam tapi di bawah VWAP daily. Area reaksi penting ada di support 87.000 dan resistensi utama di 89.400. Skenario utama, apabila tidak jebol ke bawah 87.000, ada peluang tes resistensi di 89.000 ke 92.000. Skenario alternatif, kalau gagal bertahan dan breakdown di bawah 87.000, tekanan jual bisa kembali mendominasi. ETH terhadap USDT saat ini bergerak di kisaran 3.006. Posisi harga ada sedikit di bawah garis tengah Bollinger Daily, dekat batas atas range 4 jam terakhir. RSI 14 Daily masih oversold di 29,36, sinyal potensi bounce. Support kuat tetap di 2.957, resistance minor di 3.048. Skenario utama, selama support 2.957 bertahan, ada peluang menuju 3.100 atau bahkan ke 3.200 jika tembus resistance. Skenario alternatif, kalau support jebol, ETH bisa masuk fase konsolidasi lanjutan, jadi tetap waspada pergerakan volatil mendekati akhir tahun. BNB terhadap USDT bergerak sekitar 859, sekarang dekat lower Bollinger Band 4 jam, sedikit di bawah level VWAP. Dari indikator RSI 7 dan 14, posisi mulai oversold, namun belum ekstrim. Harga juga menunjukkan stabilisasi setelah tekanan turun berhari-hari. Area reaksi penting di bawah 837 sebagai support kuat dan resistance utama di 873, 885, dan 895. Skenario utama, jika mampu bertahan di atas support dan volume naik, BNB berpotensi mencoba resistance bertahap. Skenario alternatif, jika jebol support utama, potensi penurunan lebih lanjut terbuka, apalagi jika dominasi bearish masih kuat. Untuk SOL terhadap USDT, harga sekarang sekitar 125,93, baru bounce dari lower Bollinger Band dan area low beberapa hari terakhir di sekitar 113 sampai 120. RSI harian 14 sudah dekat oversold di 30,05. Kalau lihat anotasi candle, pola engulfing kecil 4 jam diiringi RSI 7 yang mulai recovery memberi sinyal potensi pembalikan arah. Resistance berada di 130, 133, dan 135, sedangkan support utama di kisaran 120 dan 118. Skenario utama, bila support bawah tetap terjaga, peluang SOL naik menguji resistance cukup terbuka. Alternatifnya, bila tekanan turun kembali, konsolidasi bisa berlanjut di range bawah. XRP terhadap USDT sekarang berada di area 0,13243. Posisi harga sudah dekat lower Bollinger Band 4 jam dan di bawah VWAP, menandakan peluang undervalued. RSI 14 sudah hampir masuk oversold, sedangkan RSI 7 mulai menanjak setelah sempat di posisi ekstrim. Harga masih bertahan di atas swing low dan support kuat di 0,12886. Skenario utama, kalau tidak breakdown support, arah rebound ke resisten 0,13625, 13821, dan 14262 masih memungkinkan. Skenario alternatif, jika menembus support bawah dan penurunan volume, tekanan jual bisa makin panjang. Doge terhadap USDT sekarang di sekitar 1,9, berada di sekitar lower Bollinger Band 4 jam dan baru saja mantul dari swing low. RSI 14 cukup dalam, yakni 26,7, menandakan potensi pembalikan. Harga berada tepat di area support dan mulai menunjukkan sinyal momentum naik dari candle terakhir. Skenarionya, jika Doge bertahan di atas support 1,89, kemungkinan menguji resisten 1,9498, 1,973, dan 1,983 bisa tercapai. Alternatifnya, jika breakdown dan fail menahan support bawah, potensi downside masih terbuka, apalagi saat volume pasar tipis. Sekali lagi, semua analisa dan pembahasan di video ini ditujukan untuk edukasi, bukan ajakan trading maupun investasi. Risiko tetap ada di tangan masing-masing. Selalu kelola modal dengan bijak dan jangan lupa DYOR sebelum mengambil keputusan. Sampai jumpa di update berikutnya.